Sebagai latar belakang untuk mini proyek kali ini, integral merupakan konsep penjumlahan kontinu yang digunakan untuk menghitung luas area dan volume. Dan integral memiliki hubungan erat dengan turunan melalui teorema dasar kalkulus. Dan untuk mengestimasi nilai integral tentu secara numerik, maka digunakan metode jumlah Riemann yang bekerja dengan cara membagi atau mempartisi area di bawah kurva menjadi potongan geometris sederhana, dan dengan menjumlahkan luas seluruh partisi tersebut, maka metode ini akan memberikan hampiran nilai luas daerah yang dibatasi oleh fungsi tertentu secara sistematis yang nantinya akan membantu dalam perhitungan dalam pendesainan jendela. Sebagai rumusan masalah, ada beberapa poin, yaitu berapa luas daerah bata merah dan ukuran proporsional jendela dengan luas tersebut. Yang kedua, apa saja jenis material untuk rangka luar, rangka kaca, dan juga kisi-kisi jendela. Yang ketiga, berapa perkiraan rongga yang perlu dibuat agar kaca tidak pecah saat material tersebut memuai. Dan yang terakhir, berapa banyak cat dinding yang dibutuhkan dan berapa biaya yang perlu dikeluarkan untuk pendesain jendela tersebut. Di tahap ini, kami mengasumsikan ukuran dari jendela dan juga material dari jendela tersebut. Untuk dinding, sesuai ilustrasinya, dinding itu terbentuk dari dua bidang, yakni persegi dan juga setengah lingkaran. Di sini bentuk dari sisi dari dindingnya, ini kami menggunakan ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter luasnya. Lalu untuk setengah lingkaran, jari-jarinya di sini adalah 1 meter. Lalu untuk ukuran dari bingkai jendelanya, ini berbentuk persegi dengan ukuran yang kami tetapkan itu adalah 1 meter kali 1 meter. Lalu untuk ventilasinya, ukuran yang ditetapkan oleh kami adalah 0,2 dikali 1 meter. Setelah kami mengasumsikan ukuran dari dinding, jendela, dan juga ventilasi, kami di sini akan menggunakan hampiran kaidah Simpson untuk mencari hampiran luasnya. Kaidah Simpson yakni adalah salah satu metode untuk mencari hampiran numerik dari integral. Dan di sini untuk membuat hampirannya, bentuknya akan mirip menyerupai parabola si grafiknya. Jadi untuk menggunakan metode ini, partisi yang dibuat itu harus genap. Maka dari itu, n yang kami tetapkan itu ada 2, dan nanti akan menghasilkan 3x, yakni x1, x2, dan x3. Ini akan berguna untuk menggunakan rumus dari hampiran Simpson. X1 itu bernilai 0, lalu untuk X2, karena dia posisinya tepat di tengah sisi, maka X2 itu bernilai 1,25 didapatkan dari 2,5 dibagi 2. Lalu yang terakhir adalah X3 yang berada di ujung, itu dia bernilai 2,5. Maka di sini dapat kita dapatkan nilai H1, H2, dan H3-nya. H1 alias Fx1 itu adalah tinggi dari persegi itu sendiri, yakni 2,5. Lalu untuk Fx2, karena dia posisinya tepat di tengah, itu akan bernilai 3,5, yakni tinggi perseginya ditambah dengan tinggi dari setengah lingkarannya. Lalu untuk Fx3 itu sama dengan Fx1, yakni tinggi dari persegi itu sendiri bernilai 2,5. Di sini akan didapatkan menggunakan rumus hampiran Simpson, yakni delta X per 3 kali H1 tambah 4H2 ditambah H3. Di sini delta X-nya, karena tadi partisinya kami tetapkan N sama dengan 2, maka didapatkan untuk delta X-nya itu adalah total X dibagi N, yakni 2,5 dibagi 2 sama dengan 1,25. Maka didapatkan, angka yang dimasukkan rumus ini lewat luas total, didapatkan luas totalnya adalah 7,916 meter kuadrat. Untuk perhitungan luas jendela dan luas ventilasi, itu dihitung menggunakan rumus luas persegi dan rumus luas persegi panjang seperti biasa. Maka dari itu, setelah mendapatkan luas total, luas jendela, dan luas ventilasi, di sini bisa didapatkan untuk luas bata, yakni luas total dikurangin oleh luas jendela dikurangin luas ventilasi, maka didapatkan luas batanya adalah 6,666 meter kuadrat. Setelah menentukan atau menetapkan material yang digunakan, yakni kaca untuk nanti kaca dari jendelanya, lalu kayu jati untuk kisi, dan aluminium untuk kusennya jendela, maka kami bisa mencari nilai dari koefisien muai panjang tiap material tersebut. Kami mendapatkan nilai dari koefisien muai panjang aluminium, yakni 26 kali 10⁻⁶ per derajat Celcius. Lalu koefisien muai panjang kayu jati bernilai 16,8 kali 10⁻⁴ per derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah koefisien muai panjang kaca, yakni 9 dikali 10⁻⁶ derajat Celcius. Nilai-nilai dari koefisien muai panjang ini akan berguna untuk perhitungan dari koefisien muai panjang dan juga koefisien muai luas. Dengan catatan, koefisien muai luas itu bisa didapatkan dari 2 kali koefisien muai panjang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemuaian kosen itu sendiri. Di sini kita menggunakan rumus delta L sama dengan K dikali L0 dikali delta T, di mana suhu tinggi kita asumsikan 40 derajat dan juga suhu terendahnya adalah 22 derajat. Lalu dengan konsep diferensial, kita mendapatkan bahwa pertambahan panjang yang terjadi oleh kusen adalah 0,468 mm, sehingga celah yang dibutuhkan adalah sekitar 0,5 mm.
Selanjutnya adalah pemuaian kaca. Nah, pemuaian kaca kita menggunakan rumus yang sama, yaitu K dikali delta T dikalikan dengan 100%. Di sini K adalah koefisien muai kaca yang sudah kita tentukan di awal. Lalu, sama dengan menggunakan konsep diferensial, kita ternyata mendapatkan pertambahan panjang dari kaca akibat pemuaian adalah 0,06723 mm. Sehingga kaca akan mengalami penambahan panjang pada setiap sisi kaca sebesar 414,93277 mm sampai 415 mm. Dan rongga antara kusen dengan kaca adalah penjumlahan dari rongga yang dibutuhkan muai kusen ditambah dengan rongga yang dibutuhkan muai kaca, yaitu sekitar 0,5 mm. Izin melanjutkan untuk bagian kaca dengan kisi. Pertama, kita dapatkan nilai muai kaca sebesar 0,06723 mm. Kemudian kami untuk kisi kami menggunakan material kayu jati sehingga koefisien muai panjang kayu jati dari hasil yang kami dapatkan atau hasil yang kami cari sebesar 16,8 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Kemudian untuk pertambahan panjang kami masih menggunakan rumus yang sama, K kaca dikali delta T dan juga dikali 100% dengan delta T sebesar 18 derajat Celcius. Dimasukkan nilainya sehingga mendapatkan persen pertambahan panjang kisi sebesar 0,03024%. Kemudian kami menggunakan konsep aproksimasi linear atau hampiran linear, fx plus delta x sama dengan 415 mm dengan nilai ini yang sudah kami tetapkan di awal untuk mencari fx atau panjang awal si kaca dengan delta y sama dengan 415 dikali persen pertambahan panjang dengan nilai dihasilkan nilai 0,125496 mm. Kemudian kami masukkan nilainya 415 sama dengan fx, ini yang kita cari ditambah 0,12549. Nah, dengan panjang awal si kisi sebesar 414,874504 mm. Sehingga kaca dengan kisi akan mengalami pertambahan panjang pada setiap sisi kaca sebesar 414,874504 sampai 415 mm. Kemudian kami cari rongga antara kaca dengan kisi sebesar 0,06723 ditambah 0,125496 dengan hasil sebesar 0,192726 mm atau kami bulatkan menjadi 0,5 mm. Selanjutnya antara kusen dan kisi, di awal kami sudah mendapatkan rongga antara kusen dengan kaca dan juga kisi dengan kaca, jadi kami tinggal memasukkan nilai-nilainya. Untuk rongga muai kusen sebesar 0,469 dan rongga muai kisi yang kami dapatkan sebelumnya yaitu 0,125496 sehingga dihasilkan 0,593496 atau kami bulatkan menjadi 1 mm. Pertama yang diketahui luas tanpa kaca dan ventilasi sama dengan 6,666 meter persegi, ketebalan kaca bata merah sama dengan 3 cm, semen sama dengan 6,24 kilo per meter persegi dengan campuran 1:4, pasir sama dengan 0,024 kilo per meter persegi, lalu ada cat 100 ml atau 1 liter per meter persegi sama dengan 1,34 kilo. Pertama biaya semen 6,066 luas tanpa kaca dan ventilasi dikali dengan 6,24 sama dengan 41,59584 atau kita bulatkan ke atas menjadi 41,6 kilo kebutuhan semen. Nah, harga semen keras yang kami temukan adalah 70.000 per 50 kilonya itu dibagi 50 kilo bila mendapatkan harga besar itu menjadi 1.400 per kilonya. Kita kali dengan kebutuhan semen kita yaitu 41,6 kilo itu sama dengan Rp50.240. Lalu ada pasir 6,666 luas tanpa kaca dan ventilasi dikali 0,024 kilo per meter persegi, kebutuhan pasir sama dengan 0,1598884 meter persegi. Harga pasir Kota Bandung sama dengan Rp260.000 dikali dengan kebutuhan pasir kita yaitu sama dengan Rp41.595. Lalu ada ember 15 liter, kebutuhan ember itu sesuai dengan kebutuhan pasir kita dikali dengan 10 pangkat 3 sebagai per kiloliter dibagi 15 liter sama dengan 10,6 ember atau kita bulatkan menjadi 11 ember. Asumsikan ember bisa diulang berkali-kali, jadi kita hanya menggunakan 3 ember. Harga ember yang kami temukan adalah Rp46.000 dikali 3 sama dengan Rp138.000. Lalu ada air untuk plaster 41,6 kilo semen itu dikali dengan rasio semen dan air 0,4 yang sama dengan 16,64 liter. Harga air yang kami temukan Rp60 dikali dengan 16,64 liter itu sama dengan 998,4 liter. Rp998. Lalu ada harga cat 6,66 meter persegi kali dengan 2 kali pengecatan sama 13,332 meter persegi. Harga cat Avitex yang hitungan adalah Rp41.000 per 5 kilonya. Kita ambil rata-rata daya sebar Avitex adalah 10 meter persegi per kilo. Kebutuhan cat itu sama dengan 13,332 meter persegi dibagi dengan 10 meter persegi per kilo sama dengan 1,332 kilo. Jumlah bucket itu kita dapatkan 1,332 kilo itu dibagi dengan 5 kilo per bucketnya sama dengan 0,26 bucket.
harga cat yang itu kan berarti 41.000 satu bucket dikali dengan 0,26 bucket kebutuhan kita sama dengan Rp10.660. Lalu ada air untuk cat 5 kilo atau satu bucket membutuhkan 1 liter air, maka 2 bucket membutuhkan 2 liter air. Harganya Rp60 dikali 2 sama dengan Rp120. Lalu ada roller, asumsi kita butuhnya 2, harga roller yang kami dapatkan adalah Rp40.000 dikali 2 roller sama dengan Rp80.000. Lalu ada sendok semen, asumsi 1 ember butuh 1 sendok semen, berarti kita membutuhkan 3 sendok semen. Sendok semen harganya Rp19.000 dikali 3 Rp57.000. Nah, jika alat dan bahan itu kita totalkan, kita akan mendapatkan biaya sebesar Rp386.614. Lalu ada kebutuhan perhitungan biaya material. Yang pertama ada harga kaca. Luas kaca kita dapat 0,415 itu dikali 2 karena persegi dikali 2 sama dengan 0,172225 meter persegi dikali 4 ruas kaca sama 0,689 meter persegi. Nah, harga kaca yang kami temukan per meter perseginya itu harganya Rp245.000 dikali dengan kebutuhan kaca kita akan mendapatkan harga Rp168.805. Lalu ada harga aluminium. Luas aluminium 0,25 dikali 1 dikali 4 batang itu sama dengan 1 meter persegi. 1 meter persegi aluminium kita dapatkan harganya Rp75.000 dikalikan kebutuhan kita 1 meter persegi juga jadi Rp75.000 juga. Lalu ada harga kayu. Panjang kayu 1,1 dikurang dengan 0,07 dikali 2 sama dengan 0,86 meter. Luas kayu 0,86 dikali dengan tebalnya 0,03 sama dengan 0,0258 meter persegi dikali 2 batang sama dengan 0,516 meter persegi. Lalu harga kayu yang kami temukan per meter persegi itu Rp80.000 dikali dengan kebutuhan kayu kita yang sama dengan harganya Rp4.128. Lalu harga material total jika kita hitung harga kaca, aluminium dan kayu itu akan didapatkan Rp247.933. Jadi dari perhitungan-perhitungan sebelumnya dapat kami simpulkan bahwa harga totalnya itu sebesar Rp634.547,24 yang dimana ini adalah harga total dari alat dan bahan dan juga material yang kami gunakan. Dan jadi kesimpulan dapat kami ambil adalah perhitungan luas area bata di sekitar jendela itu 6,666 meter kuadrat. Lalu koefisien muainya dari aluminium, kaca dan juga kayu agar mendapatkan kebutuhan celah yang aman yaitu sebesar kaca koefisien 0,5 mm, kaca kisi 0,5 mm dan koefisien kisi 1 mm. Di mana biaya totalnya yaitu dari alat dan bahan sebesar Rp386.614,24, dari material utama Rp247.933 dan total keseluruhan adalah Rp634.547,24, di mana desain jendela ini adalah desain jendela yang aman terhadap ekspansi termal, efisien dalam penggunaan material dan juga ekonomis dengan biaya tersebut.